Pastor Billy kan Ya. dari kemarin saya beritahu bahwa corona ini akan bermutasi Nah, terus. itu. Coba kita bicara tentang corona ini. Menurut pendapat pribadi saya, ini Iya, pendapat pribadi. Nah, ini pribadi ya. iya benar. Corona ini adalah senjata biologis. Hmm, senjata biologis. Berarti ada musuh yang mencoba untuk menyerang menggunakan senjata ini. Karena coronavirus Hmm. itu sudah ada sejak tahun 80. 1980 sudah ada corona itu. Sudah ada. Oh, terus? Jadi itu dikembangkan kan ini jelas. Ya. Nah, karena kalau virus itu virus alami, Hmm. itu kan terbentur ada yang namanya iklim. Ya. Iklim Wuhan sama iklim Indonesia beda. Oke, ya di Wuhan sama di Indonesia beda ya. Oke, terus? Tetapi virus ini bisa beradaptasi, bahkan bisa bermutasi terus. Wow. Dan mutasinya sangat cepat. Hmm. Oke, oke, terus? Karena menurut pendapat saya, kebetulan kan saya pernah di bagian pengamanan khusus ya, Ya. di zaman SBY, di Hmm. bawah komando Jenderal Pramono Edi Wibowo ya. Ya, siap. Nah, kemarin saya punya teman ngomong gini, ini teman saya, teman dekat sekali, belum lama. Saya teman baik sama dia dan pernah satu tim dengan dia, enggak lama ya, Hmm. 15 tahun. Hmm. Oke. Terus? Nah, namanya Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Oke, siap. Terus? Nah, saya tanya sama dia, kan kita kan pernah satu tim kan. Ya. Saya tanya sama dia, kan dia dulu adalah pilot heli. Nah, Dan dia ini seorang gila. Dia terbang malam aja berani. pesawat itu ya, heli itu ya. Oke. Heli. Hmm. Terusan waktu adu tembakan, Hmm. itu misalnya kawan saya Letnan Jenderal Romulo Simbolon, dia cerita. Waktu adu tembakan, pasukan di bawah perlu, dia telepon Glenny. Pasti Glenny jemput walaupun ada adu tembakan. Wih, berani ya dia ya. Sampai mendarat, dia Hmm. cerita ya, sempat mendarat di tempat lapangan SD, helikopter loh, Ya, ya. Wih. adu tembakan. Hmm. Dan di mana Letnan Jenderal Prabowo Subianto itu waktu perang tugas di Timor Leste, Mhm. adu tembakan, Glenny ditelepon jemput, pasti jemput, kondisi perang apapun. Nah, saya tanya sama dia, Ya, kenapa Glenn kamu senekat itu? Nah, ini kawan 15 tahun ini. ya. Hmm. Demi teman, Mas. Oh, karena temen itu ya, sehingga rela. Apapun apapun terjadi saya lakukan demi teman. Iya, siap. Itu teman saya, itu ada teman, itu namanya jiwa korsa kan. Ya, Nah, terus saya ngomong, kan saya pernah satu tim sama dia. ya. Glenn, gue tanya sama kamu, kalau dulu waktu saya tugas, ke Kepung gitu, kamu jemput saya enggak? Nah, saya berusaha dan pasti saya jemput, apapun resikonya. Dia pilot heli. Itu ya, ya, ya. Kenapa? Lu temen gua katanya. Wah, ada kedekatan gitu sehingga berani untuk rela gitu ya. Itu Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Dia Ya, cerita siap. sama saya. Kenapa? Demi teman. Saya lakukan untuk teman katanya. Ya, Nah, jadi dia ngomong, saya hargai persahabatan dan pertemanan. Kayak gitu. ya. Dia, saya ngomong, lo gila juga. Kalau kita kan dulu satu tim, jadi kan pernah satu tim, jadi kan tahu gitu loh. Ya. Nah, Terus jadi tadi. kalau virus alami Hmm. itu kan mutasinya kan tidak secepat ini. Iya, benar ya. Ini sudah pindah lagi masuk ke apa? Omikron. Omikron, Omikron ya. dari MU Omikron. Lah Hmm. nanti 3, 4, 5 bulan lagi muncul kon-kon. Kon-kon. Omikron lagi ini apalagi kan gitu. Nah, karena apa? Kalau itu virus alami, Ya. itu kan seperti kayak
virus influenza kan. Ya. Nah, itu pun influenza mutasi juga, tapi kan tidak sehebat secepat ini gitu loh. Benar. Ini kan cepat sekali. Ya. Yang jadi pertanyaan, vaksinnya enggak susah keburu. Iya, nggak sampai sudah betulkan ini muncul yang baru lagi kan? Misalnya baru betulin Delta Plus, ini sudah Omikron. Nanti Omikron 5-6 bulan lagi, repotnya keluar kon. Kalau Rubicon nggak apa-apa ya, mau itu asik itu. Betul nggak Pastor Billy? Iya benar. Terus fungsinya? Makanya saya kan beritahu Pastor Billy yang bisa menghadapi ini vaksin Nusantara. Ya. Karena dendritic cell. Sebentar ya, saya mau kasih jurnal dari Amerika ini. Oke, siap. Jadi nanti keluar kon gitu. Dan Pastor Billy gimana? Masuk akal enggak saya ngomong? Masuk akal, karena ini aja sudah pindah lagi, berubah lagi, bermutasi. Tapi yang Omikron ini belum ada korban jiwa kah? Atau di Indonesia sudah mulai ada? Kan gitu semua kan harus ada berdasar riset. Benar, data itu ya. Kita kan enggak tahu dampaknya ini jangka pendek atau jangka panjang. Kan riset-riset sekarang kan terlalu dini ya. Benar. Riset itu kan perlu waktu minimal setahun sampai 5 tahun. Nggak bisa hanya per bulan. Ini jurnal dari Amerika ini. Ini ya, saya buka ini dari Amerika. Dan ini jurnal dipercaya loh ini. Wow. Berarti ini ada orang yang bertanya ini kemarin itu, kalau orang ingin mendapatkan vaksin Nusantara ini gimana caranya? Nah, makanya kita berdoa untuk Presiden Indonesia supaya digerakkan Tuhan untuk vaksin Nusantara ini. Berarti posisinya hanya orang tertentu saja yang bisa menggunakan atau belum bisa sama sekali? Nanti semua kita berdoa supaya Indonesia divaksin Nusantara. Nah, itu dia. Karena tergantung keputusan Presiden. Oke. Makanya kita anak Tuhan dan umat Tuhan berdoa rame-rame supaya presidennya segera mengesahkan gitu. Udah ada itu. Ini saya bukakan ini. Yang tadi ini toh. Nah, ini saya share screen. Ini yang jurnal tadi ya. Nah, itu jurnal dari mana itu? Ini yang tadi dikasih. Diakui dunia kan tuh? Iya benar. Nah, ini. Bloomberg yang tadi saya dikasih ini. Dendritic cell yang bisa mengatasi semuanya. Benar. Dan dendritic cell itu dunia itu satu, justru Indonesia. Oh, justru Indonesia ini yang Indonesia, bisa. Dokter Terawan. Iya. Itu jurnal yang dipercaya. Nah, karena vaksin-vaksin yang sekarang, Pastor Billy, tidak bisa keburu untuk mutasinya. Iya, benar. Ibaratnya sekarang baru naik mobil Toyota Kijang. Lah, sedangkan ini sudah pakai Ferrari ya. Nah iya, sudah nggak terkejar gitu kan. Gimana solusinya toh? Mau ngejarnya gimana? Susah. Di sini baru mobil Kijang. Betul? Iya benar. Jadi solusi salah satu-satunya adalah ya dendritic cell tetap. Pertama berdoa sama Tuhan, kedua dendritic cell. Makanya langsung saya backgroundnya malaikat lagi. Mau saya berdoa supaya malaikatnya jangan jalan-jalan, duduk aja lah. Iya benar, untuk siap berjaga-jaga di sana. Kan Omikron sudah masuk, toh? Iya, Omikron sudah masuk. Nah, ini Pastor Billy, ada sebuah buku penting sekali ini. Siap. Jadi gini, saya kenal Dokter Terawan itu, tahu dia itu waktu saya periksa kan dulu, waktu masih pangkat letnan kolonel.
Dan Dokter Terawan ini kan pernah menjabat sebagai Ketua Dokter Militer Indonesia dunia ya. Ya. Itu 2000 kalau enggak salah 2015 sampai 2017. Ya. Kira-kira 2016 dia sudah meramalkan prediksi akan terjadi pandemi di dunia. Oke. Bukunya ini. Oh, itu kurang maju kayaknya. Ya. Ini Dokter Terawannya ya. Jadi nanti biar jelas ini. Ya, Jadi ya. dia itu sudah prediksi akan terjadi pandemi. Maka dia bikin buku. Dan dia sudah mengantisipasi itu, memberi warning pada waktu sebagai Ketua Dokter Militer Dunia loh. Ya. Bukan kelas RT ini, dunia. Ya. Nah, dan ini kan jelas sekali from Indonesia in the wood. Iya. Ini Dokter Terawannya ya. Nah, jadi dia sudah prediksi akan terjadi yang namanya itu perang biologi. Nah, akan ya. Bisa terjadi perang biologi. Bukan dia prediksi perang biologi, bukan. Tapi akan terjadi gitu loh. Iya. Nah, akan ada pandemi juga gitu loh. Nah, karena perang yang paling murah itu adalah pakai virus. Iya, nggak usah pakai peluru kan begitu. Itu tuh bisa mendapatkan bukunya di mana? Kalau ada orang pengen baca atau ngelihat bukunya itu. Nah, ini. Nah, ini orang kalau ingin mendapatkan bukunya ini di mana? Nah, ini saya dikasih juga ini. ICMM Journey. Inilah Dokter Terawan itu ya berarti ya. Siap. Ini kan dari Indonesia untuk dunia malahan. Iya. Ini udah. Udah, siap. Jadi dia ini sudah. Nah, ini kan waktu nih. Jadi Ketua Dokter Militer Dunia. Iya. Oh, berarti jadi bukan ada bukti otentik dia itu Ketua Dokter Militer Dunia. Nah, ini kan dokter militer dunia. Iya. Jadi bukan kelas kayak RT RW gitu, beda. Kelasnya sudah kelas dunia ini, malah kelas dunia. Bisa menjadi jawaban bagi ini yang dari dunia ya. Penghargaan dunia semua. Wow. Nah, dan dia adalah penemu dari DSA kan, brainwash kan. Nah, ya. Jadi dia sudah bicara itu tahun 2016. 2016. Nah, tetapi Tuhan lebih hebat. Saya udah ngomong sejak tahun 2014. Oh. Terjadi krisis ekonomi, resesi tapi. Jadi dia ini diakui dunia. Ini kan jurnal. Itu kan ini akurat ya. Ini bukti otentik kan. Ya. Nah, dan ini dia sudah prediksi yang terjadi namanya itu pandemi. Nah, kan dia juga bicara tentang perang biologi juga gitu loh. Ya. Nah, kalau Dokter Terawan tidak memberitahu ini virus perang biologi atau tidak, senjata biologi atau tidak, dia hanya memberitahu. Yang bisa menghadapi ini hanya dendritic cell. Dendritic cell yang diambil dari orangnya itu sendiri ya. Iya. Oke. Nah, kan buktinya saya sudah ketemu banyak orang kena corona, sampai corona. Corona juga ya. Nah, jadi Pastor Billy, berarti firasat saya, feeling saya, pendapat saya pribadi bahwa ini adalah senjata biologi. Senjata biologi. Penawarnya ya adalah yang dari Nusantara ini. Dendritic cell. Dendritic cell itu. Nah, kalau di vaksin-vaksin lainnya, di booster sampai berapa kali boosternya? Iya. Yang jadi pertanyaan, duitnya piye? Iya. Yang kedua, nah, untung tahun ini kan gratis sama pemerintah. Nah, kalau bayar gimana? Setiap berapa bulan sekali store duit kan gitu. Ya. Nah, ini katanya kalau tidak salah di mana
Baru ini, Natal dan Tahun Baru, PPKM katanya sudah dilonggarkan lagi nih. Berarti itu Indonesia ini sudah semakin mereda ya badai COVID ini kah kira-kira? Nah, begitu Omikron masuk, nggak tahu kita. Sekarang udah masuk ya Omikron. Iya, iya, iya. Nanti setelah itu 4-5 bulan dari kon-kon. Karena mutasi terus. Benar. Kalau virus alami kan tidak secepat ini. Iya sih. Iya, kalau virus alami tidak seperti ini. Secepat ini maksudnya. Ya. Ini mutasinya cepat sekali. Oke. Lalu ya, solusinya kembali ke tadi ya, bahwa kita mesti berdoa supaya dari pemerintah mengesahkan sehingga dari masyarakat bisa mendapatkan vaksin Nusantara ini. Cuman itu saja kah satu-satunya jalan? Karena kalau pendapat saya itu, kalau untuk vaksin ya Nusantara, karena diambil dari darah kita sendiri. Benar. Nah, repotnya gini lah, kalau vaksin yang lain konvensional, nah tiba-tiba kita tahu sendiri kan banyak yang make in palsu-palsu kan banyak. Benar. Ya. Ada yang hidup sudah tidak lagi expired. Ada yang expired juga, terus ya iya sih persoalan itu. Paling aman ya Nusantara, karena jelas itu dari darah kita sendiri. Iya. Prosesnya kan juga dilihat semua. Oke, baik. Jadi kalau saran saya, Pastor Billy, ya kita berdoalah untuk negara kita ini. Yang jelas, kenapa saya pakai background malaikat lagi? Karena deketi bulan Februari. Bulan Februari ini gimana? Ya, pokoknya Tuhan nyuruh saya berdoa aja bulan Februari. Dan saya berdoa supaya malaikatnya jangan jalan-jalan, tapi duduk aja. Duduk aja ya. Wow, siap. Benar, ini cuma butuh hanya pertolongan Tuhan ya, dan tuntunan Tuhan yang bisa menuntun kita semua. Karena kita perhatiin aja, Pastor Billy, bahwa harga pangan naik terus karena kondisi seperti ini kan. Ya. Harga-harga sudah mulai naik, dan solusi bagi kita itu adalah ya tadi itu ya, seperti mana inflasi sudah mulai terjadi. Pokoknya kita ini harus berkebun lah. Berkebun. Iya, siap. Dan yang kedua, jangan utang bank. Karena mau enggak mau, kalau suku bunga The Fed sampai dinaikkan, suku bunga naik. Yang naiknya berapa, kita enggak tahu. Iya, benar. Sehingga kan kita mau beli pun juga enggak terkejar ya. Inflasinya pun juga sudah mulai jalan ini.